Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada. Hari ini kita mau mengambil bahan renungan yang kita akan sama-sama perhatikan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 yang saya akan kasih judul hikmat yang dari Tuhan. Sebelum kita baca sama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur, pujian, hormat kami kepadamu buat anugerah-Mu yang besar, berlimpah-limpah. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang dikasihi, diberkati, ditolong setiap saat. Buat mata hati kami menjadi terang, untuk kami boleh semakin jelas di dalam mengiring Tuhan dalam segala persoalan. Kami tetap kuat dan kokoh di dalam iman kepadamu. Urapi kami semua, buat kami memahami dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Judulnya di sini adalah hikmat yang dari atas. 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Betapa pentingnya kita memperhatikan hidup kita. Kita sedang berjalan di dalam jalan yang mana? Sebagai umat pilihan Tuhan di dalam Yesus, kita telah disediakan suatu tempat, identitas menjadi anak-anak Allah yang ditentukan untuk disertai Tuhan, diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pribadi kita telah ditetapkan untuk hidup segambar dengan Allah. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar prestasi-prestasi yang ada di bumi ini yang kita peroleh, yang kita banggakan, tapi bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan melalui hati nurani kita masing-masing. Kita perhatikan beberapa bacaan ini, bahwa rupanya ada juga hikmat yang dikatakan bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, gereja, umat Kristen di dalam Yesus seharusnya waspada supaya kita tidak terjebak kepada yang disebut hikmat yang salah. Karena hikmat yang salah itu akan menghancurkan diri sendiri, juga menghancurkan orang lain. Ya. Jadi ciri-ciri hikmat yang bukan dari Tuhan tadi dibilang ada ayat 14 itu perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan lain sebagainya.
Tapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, renungan ini kita perlu simak baik-baik. Kalau hari ini kita mengadakan jemaat rumah, ya, jemaat yang memang kita ibadah di rumah. Betapa pentingnya kita memperhatikan diri kita ini, kita berjalan di mana. Nah, seringkali begitu gampang sekali kita menyalahkan orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, begitu cepat dan sensitif sekali. Tapi pada waktu melihat diri kita ini sudah benar atau belum di hadapan Tuhan, itu lamban. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung membuat rencana yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kita itu terhalang karena kita sendiri. Nah, itu sebabnya mari kita perhatikan poin-poin yang menjadi sebuah petunjuk tentang hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Tuhan itu yang seperti apa. Ya. Pertama-tama dikatakan di situ murni. Murni itu tidak ada mencari kepentingan diri sendiri dalam arti mencari pujian supaya dipuji, supaya dihormati orang. Tidak ada itu. Jadi memang murni menyampaikan sesuatu itu memang karena Tuhan, takut Tuhan. Jadi murni di sana, tidak memihak ke kanan ke kiri. Ya, tidak memihak itu tadi sudah disebutkan juga di situ. Tapi murni ini tidak ada polusi di situ. Ya. Betapa pentingnya sifat murni ini dalam setiap kita, karena Tuhan Yesus juga menyampaikan dalam Matius pasal 5 itu dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya atau yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Allah yang menyertai kita itu kita tahu. Ya. Allah mau mengajar apa tentang sesuatu yang harus kita terima untuk kita terapkan, kita tahu kalau hatinya murni, ya. Tapi kalau hatinya tercemar, itu sulit diajar. Nah, itu sebabnya perlu kita, betapa pentingnya kita menjaga kemurnian hati terus-menerus dalam segala keadaan. Jangan membiarkan kita berlarut kepada hati yang tercemar dalam keadaan apapun, karena itu akan menghalangi kehendak Tuhan terlaksana dalam diri kita. Bukan karena pintarnya berdoa, tapi bagaimana supaya kemurnian itu tetap terjaga di hadapan Tuhan. Ayat lain juga Mazmur 24 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Berikut pendamai. Pendamai di sini orang yang membawa berita dari Tuhan, memperdamaikan orang itu dengan Tuhan. Itu nomor satu. Menunjukkan bahwa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang dari Tuhan, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kalau semua persoalan manusia ini diarahkan, didamaikan dengan Tuhan, nomor satu demikian, maka manusia itu akan mengalami pemulihan. Karena apa? Sumber pemulihan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi dengan sesama konflik, tapi dengan Tuhan tidak didamaikan, maka sama saja. Jadi hikmat yang dari Tuhan yang kedua itu pendamai. Jadi mendamaikan manusia itu dengan Tuhan. Jadi orang itu ditunjukkan, kamu kesalahanmu dengan Tuhan ini. Kemudian nanti setelah ditunjukkan kesalahanmu dengan Tuhan ini dan dia mulai nurut, kemudian diselesaikanlah dengan sesamanya. Maka itu akan selesai dan ada damai sejahtera di dalam diri orang itu, juga yang ada di dalam lingkungan. Cuman persoalannya seringkali yang terjadi adalah orang itu sering mengenakan kebenarannya sendiri, merasa benar, ya. Tapi kita sebagai orang-orang yang membawa hikmat dari atas, dari Tuhan, tidak usah terganggu dengan berbagai keadaan, karena tugas kita membawa pendamaian itu kepada semua orang.
Ya, itu cara menghadapi konflik di antara satu dengan yang lain. Baru berikut peramah. Peramah itu lawan kata dari pemarah. Ada kebiasaan orang-orang tertentu kalau menyelesaikan sesuatu selalu marah karena diawali dengan tidak suka. Nah, Alkitab memberi pengajaran, memberi petunjuk dalam menunjukkan bahwa hikmat yang kita bawa ini dari atas atau dari bawah, dari atas, dari Tuhan atau dari manusia atau dari setan-setan. Poin ketiga adalah peramah. Peramah itu disertai dengan murah hati, melihat bagaimanapun orang yang kita hadapi itu sebenarnya sejelek apapun, sesalah apapun, mereka adalah umat yang disayang oleh Tuhan. Dan kemudian juga kita juga harus menyadari bahwa kita hidup ini juga karena kemurahan Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna, itu sebabnya jangan mudah mengatasi segala sesuatu mengutamakan marah-marahnya. Sesalah apapun itu orang, belajar menghadapi dengan peramah, ramah, ya. Ramah itu identik dengan sopan. Bagaimana kalau mulai nggak suka dan mulai melihat sesuatu yang tidak menyenangkan? Sebenarnya ada dua hal yang terjadi. Pertama, memang Tuhan sedang melatih kita. Apakah kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan jalan Tuhan atau jalan kita sendiri? Itu yang pertama. Kedua, untuk perubahan lingkungan atau orang lain itu sebenarnya bukan wewenang kita, itu wewenangnya Tuhan. Jadi nomor satu sebenarnya yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita bersikap. Supaya apa? Kita tidak berdosa. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang mau ingin jadi pahlawan di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang salah. Karena apa? Dia mengerjakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bahayanya nanti kalau dalam kekekalan kita sudah meninggalkan tubuh ini dan roh kita kembali kepada kekekalan. Kalau sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu sebab kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena yang dilakukan, yang dipakai adalah cara-cara bukan yang Tuhan mau, tapi cara-cara dunia punya, cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang peramah, bukan pemarah. Karena itu penting. Karena itu wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, baru berikut penurut terhadap kebenaran. Ya. Penurut kebenaran ini sama dengan taat terhadap kebenaran. Kalau kebenaran mengatakan demikian, kita tidak dibenarkan untuk melawan. Tapi fakta di dalam perjalanan kekristenan, perjalanan umat manusia, seringkali sudah tidak menurut, memberontak, tapi merasa benar. Dan ini yang kita perlu hati-hati, ya. Karena memang kalau kita tidak menurut kebenaran, sehebat apapun, sepintar apapun kita, di hadapan Tuhan tidak ada nilai. Tapi pada waktu kita mulai belajar hidup sebagai penurut kebenaran, taat kepada kebenaran, ya, mungkin kita di hadapan manusia tidak diperhitungkan, tapi kalau di hadapan Tuhan diperhitungkan, itu kebahagiaan sejati. Satu contoh di Lukas 16 tentang cerita Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus yang miskin itu, di hadapan manusia orang kaya ini dihormati karena mereka suka pesta, makan, minum dan berlimpah. Mereka disenangi banyak orang. Lazarus dibenci karena borokan, bau lagi. Tapi apa yang terjadi dalam kekekalan? Orang kaya itu tersiksa di alam Hades. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dan di sanalah penilaian Tuhan terlaksana dengan adil. Nah, itu sebabnya
Mari kita sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan yang telah ditebus oleh darah yang mahal dan dijadikan milik kepunyaan Tuhan, kita tidak dibenarkan menjadi orang-orang pemberontak terhadap kebenaran, ya. Belajar nurut, dan ini perlu perjuangan. Karena manusia lama kita memang hobinya memberontak, hobinya melawan. Tapi Tuhan mau manusia lama kita harus disalibkan setiap hari dan mengikut Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi penurut-penurut kebenaran. Berikut, penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan ini bukan kompromi dengan dosa, tapi menunjukkan dengan sikap-sikap yang tadi. Beramah, terus kemudian pendamai, penuh belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan mau semua orang ini diselamatkan, bukan hanya kita sendiri. Makanya tidak dibenarkan kita gampang menghakimi orang lain dengan sombongnya. Itu sebuah pelanggaran besar. Kalau dikatakan hikmat dari atas itu penuh belas kasihan, artinya dengan panjang sabar kita menghadapi, dengan rela, dengan penuh kasih kita membimbing orang itu, dan kita selalu bawa dalam doa. Kenapa penuh belas kasihan? Karena memang hanya belas kasihan dari Tuhanlah yang akan bisa menyelamatkan kedua belah pihak. Dari kita sendiri sebagai orang yang memberi masukan, kalau tidak ada belas kasihan, kita akan jatuh kepada kesombongan. Dari yang mendengar juga, yang kita nasihati, pada waktu kita tidak ada dasar belas kasihan, mereka tidak tertarik. Karena apa? Itu sebuah penyimpangan, ya. Dan kemudian buah-buah yang baik. Buah, ya. Jadi bukan kebaikan di sini merupakan buah pertobatan, bukan buah itu dijadikan syarat. Karena kalau kebaikan ini dijadikan syarat, itu kebaikan yang palsu. Waktu diuji ternyata hancur. Tidak sedikit orang yang baik yang punya tujuan tertentu, pada waktu tujuannya tidak terlaksana, baik langsung berubah menjadi jahat luar biasa. Tapi kalau buah-buah daripada pertobatan adalah perbuatan baik yang merupakan buah dari pertobatan itu, kebaikan itu bisa mengalahkan kejahatan. Karena apa? Telah teruji. Jadi kalau Alkitab mengatakan kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, itu artinya kebaikan yang sudah menjadi buah daripada pertobatan dalam kekristenan itu. Karena banyak orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka baik tapi tidak tahan uji, ya. Itu bedanya. Jadi kita di dalam Tuhan, kita diharapkan untuk mengeluarkan buah-buah pertobatan yang baik itu. Dan kemudian yang berikut dikatakan di situ, hikmat yang dari atas itu tidak memihak, tetap memihak Tuhan, tapi bahasanya tetap peramah, bahasanya disertai dengan hati yang murni, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan di sana. Tidak memihak kepada siapapun, hanya memihak kepada Tuhan. Demi yang kita kerjakan itu juga berkenan kepada Tuhan, yang kita tangani itu pun juga supaya mengenal kebenaran Tuhan. Jadi nah, sumbernya sebenarnya, sumber daripada hikmat dunia yang membawa kehancuran itu sebenarnya sumbernya ada di ayat 16, yaitu di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau iri hati dan mementingkan diri sendiri ini bisa dimatikan, maka ayat 17 itu, hikmat dari atas itu bisa terlaksana dengan benar. Tapi sebaliknya, kalau ayat 16 itu di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri itu tumbuh dengan subur, maka yang akan terjadi di sana adalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu sudah tatanannya seperti itu, ya. Sebenarnya sederhana bagi orang yang mengerti hikmat dari atas. Jangan biarkan ada iri hati berkepanjangan,
kecemburuan berkepanjangan, kepentingan diri sendiri berlebihan. Itu kuncinya. Ya. Itu harus dimatikan dan kemudian belajar menerima hikmat dari atas tadi. Pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, berikut peramah, ketiga penurut kebenaran, keempat penuh belas kasihan, dan selanjutnya buah-buah yang baik dan tidak memihak dan tidak munafik. Munafik itu orang lain suruh mengerjakan, dirinya sendiri tidak mau kerjakan, banyak alasan. Nah, saya berharap kita semua diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya perjalanan kita ke depan ke arah Kristus ini dengan berbagai tantangan yang ada tidak cepat terbakar oleh hawa nafsu manusia, dan justru kita akan terbakar oleh api Tuhan yang semakin berjalan semakin terang di hadapan Tuhan. Damai kita semakin kuat, sukacita kita semakin kuat, dan segala pengaruh duniawi pelan-pelan kita akan taklukkan, dan kita akan berjalan di dalam kebenaran Tuhan itu. Saya berharap renungan seperti ini kiranya menerangi kita dan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan, baik kita maupun yang kita kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kita percaya Roh Kudus terus bekerja untuk membuat firman ini hidup dalam setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menerangi setiap kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Curahkan kepada kami hikmat yang dari atas itu, supaya kami boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kami boleh semakin kuat di dalam iman dalam menghadapi segala keadaan. Kami boleh menjadi semakin bijaksana di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang selalu mengasihi kami semua tanpa terkecuali. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya dan membuat kami berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin.